Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim, Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya. Dan kita berharap dan memohon pula dan meminta agar kita diberikan kelancaran serta kebarokahan rezeki untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya ingin memaparkan bab tentang Satrio Piningit, karena Satrio Piningit ini menurut hemat kami, hemat saya itu perlu untuk disebarluaskan, untuk mengingat bahwa Satrio Piningit merupakan teladan yang baik, teladan yang bijaksana, teladan yang sungguh dibutuhkan perannya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita contoh, agar kita berkehidupan sesuai dengan namanya sesuatu yang betul-betul terarah, sesuatu yang betul-betul sesuai dengan norma, susila, agama, dan kepemerintahan. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan dan memaparkan sedikit dari cerita tentang Satrio Piningit. Karena Satrio Piningit ini manusia yang sangat luar biasa. Manusia pilihan dari ruh-ruh pilihan yang mungkin sering saya ulang-ulang agar kita mengetahui bahwa manusia pilihan ya pasti bukan sembarangan. Tidak seperti kita sebagai manusia awam yang apapun perlu mengupayakan dengan jerih payah, dengan segala upayanya untuk mewujudkan semuanya agar kita bisa mencapai sesuatu, segala keinginan kita. Padahal keinginan adalah sumber penderitaan sebetulnya, ya kan? Jadi, namun ketika manusia tidak punya keinginan ya udah dianggap manusia yang mungkin somplak lah atau kurang waras atau apa, kan itu di kebiasaan kita di masyarakat semacam itu. Namun buat Satrio Piningit itu tidak ada namanya keinginan, tidak punya namanya maksud apapun, hanya satu, mencari ridhonya ilahi, ridhonya sang pencipta alam semesta ini. Nah, kita merunut sesuatu tentang bab Satrio Piningit ini. Ternyata di setiap agama, di setiap kaum pun mengharap kehadiran daripada Satrio Piningit ini. Karena Satrio Piningit ini merupakan sosok yang diharapkan oleh siapapun gitu. Makanya kita perlu mengetengahkan hal-hal semacam ini agar bisa menjadikan sebuah acuan, sebuah tatanan, sebuah seperti pegangan, sebagai fondasi, sebagai tuntunan, bukan tontonan, untuk bisa kita ketengahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam kita pribadi, di dalam kita berumah tangga, dalam bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara ini. Nah, namun selama ini kita kadang-kadang melihat sesuatu ketimpangan-ketimpangan itu, sehingga perlu diketengahkan, perlu seperti kita siarkan, perlu kita beritakan bahwa ini berita yang baik, berita yang melegakan perasaan manusia, agar kita bisa merasa lega, merasa terhibur. Di dalam agama Hindu pun mengenal namanya Kalki Avatara. Jadi Kalki Avatara ini yang disebut Nara Sangsa. Nara Sangsa ini artinya adalah yang terpuji. Namun menurut Pradit Pungkes bahwa beliau sudah hadir, namun orang-orang Hindu menyebutnya belum. Nah, dalam agama Hindu itu menyebutkan bahwa Nara Sangsa itu yang terpuji, ciri-ciri lahirnya itu di bulan Mahdom atau di bulan ketiga Madok gitu. Kalki Avatara itu ya ini Dewa Wisnu atau penjelmaan daripada Tuhan gitu. Kalki Avatara untuk menyelamatkan umat manusia di dunia ini, karena sudah datang masa yang disebut namanya masa Kali Yuga. Masa Kali Yuga ini kan sama seperti yang ada di Jawa ini. Satrio Piningit inilah sama sebetulnya, karena akan munculnya sebuah goro-goro. Nah, Kali Yuga ini dalam agama Hindu itu merupakan di mana
dunia sudah carut marut, banyak perang, banyak pertikaian, banyak bencana alam, banjir, tsunami, gunung meletus, manusia bobrok akhlaknya, pemerintahan tidak bisa dipercaya oleh rakyatnya, rakyatnya pun sama ikut-ikutan. Sing eling lawan podo kan kayak gitu istilahnya. Zaman edan, sing edan ora edan ora keduman, tapi tansah mulia wong kang eling lawan waspada, ya kan semacam itu. Jadi sebetulnya hampir mirip dan sama gitu. Seperti ketika Satrio Piningit, ada Satrio Piningit yang ketika usianya 1 hari sudah bisa berbicara karena namanya mukjizat dan miracle daripada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta semesta ini, yakni Nabi Isa alaihissalam. Beliau ketika umur 1 hari bisa namanya berbicara saat ibunda tercintanya difitnah karena telah melakukan sebuah namanya perzinaan, perbuatan yang kotor di luar daripada pernikahan. Namun atas kebesaran dan mukjizat daripada sang pencipta semesta ini, beliau bisa berbicara. Wahai orang-orang di sekitar sini, atau wahai para hamba-hamba Allah, saya diutus oleh sang pencipta semesta Allah Azza wa Jalla sebagai nabi dan mempunyai dan diberikan kitab Injil sebagai penuntun kalian di muka bumi ini agar tidak sesat. Nah, sehingga bahwa kita kan tentang Satrio Piningit itu tadi, setiap agama pun ada, seperti di Hindu tadi yang disebut Kalki Avatara. Di namanya Tatar Sunda dan Jawa disebut namanya Satrio Piningit atau Satria Piningit. Di Arab disebut tadi adalah Imam Al-Mahdi. Di kaum Yahudi disebut Mesias, sang juru selamat tersebut. Sehingga sebetulnya sama semuanya. Mereka mempercayai akan hadirnya atau namanya berharap munculnya namanya Satrio Piningit yang namanya berbeda-beda. Di dalam Hindu namanya Kalki Avatara, yang akan ada namanya Kali Yuga, masa di mana kekisruhan. Di Sunda dan di Jawa itu namanya ada Satrio Piningit atau Satria Piningit yang ada nanti muncul setelah Goro-Goro. Di Arab pun sama, namanya Imam Al-Mahdi, muncul juga sama setelah kekisruhan dunia ini sudah carut marut. Di Nusantara namanya Ratu Adil, sama akan muncul ketika namanya sudah zaman carut marut. Dan itu pun sama, sang juru selamat di Yahudi tersebut, Mesias, sang juru selamat. Nah, keunggulan daripada Satrio Piningit yang satu ini dalam hitungan baru lahir 1 hari sudah bisa menjelaskan bab namanya kebenaran dari sang pencipta semesta Allah Azza wa Jalla, demi untuk menyelamatkan ibunya dari fitnah-fitnah manusia-manusia yang betul-betul berotak kotor, buruk, dengki, syirik, dan luar biasa zalimnya. Untuk itu Nabi Isa alaihissalam mempunyai mukjizat ketika umur 1 hari sudah bisa berbicara tentang kenabian, sehingga beliau menjelaskan bahwa saya adalah utusan sang pencipta alam semesta ini sebagai nabi, kayak gitu, dan memilih dan diberikan kitab Injil untuk sebagai penerang, pelita hati-hati yang sudah gelap untuk menjadi terang kembali. Mungkin cukup sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.